Halo guys, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Breaking news yang tadi pagi ya, Omar Berarda yang appointed as new CEO Manchester United. Ya pertama kali gue baca berita ini, gue bertanya-tanya, siapa Omar Berarda? Benar nggak? Siapa itu? Benar. Sama ini kan yang dirumorkan pengganti Richard Arnold, yaitu Sir apa? Sorry, Jean-Claude Blanc ya, Jean-Claude Blanc, benar nggak ya? Ex-nya PSG. Taunya tiba-tiba Omar Berrada. Siapa itu Omar Berrada? Dan gue lihat-lihat, gue usut-usut, ternyata ini orang ex-nya Manchester City ya, rival kita dalam satu kota. Ex-nya Manchester City bisa ditikung ya untuk jadi CEO-nya Manchester United ya. Secara ya jujur ya, secara pribadi gua nggak tahu track record-nya sebagus apa di City ya, seberapa lama segala macam bla bla blanya. Em, dan apa ya dia kenapa gitu mau pindah, gue juga jujur nggak tahu ya, apakah dia ada problem di City atau emang benar-benar kungfunya Sergeant Ratcliffe nih lihai banget gitu loh, bisa nikung Omar Berrada dari City ke Manchester United ya. Kita baca dulu sebentar ya, kita baca dulu bentar, press con ini udah sah ya, ini udah ada di manchesterunited.com ya, bukan cuma here we go-nya Romano. Jadi apa namanya, please to announce Omar Berrada sebagai CEO yang baru ya, sign kontrak udah desain udah sah. One of the most experienced football executive ya di top European football ya. Jadi ya kita berharap lah ya dia bakal apa, dia bakal bakal membawa sebuah experience yang sangat bagus, dan dia tuh salah satu eksekutif topnya football di European football, gengs. Ya. Terus dia sekarang ini currently serving Chief Football Operation. Oke, dia bukan CEO-nya Manchester City ya. Dia itu Chief Football Operation, CFO ya, CFO-nya Manchester City ya, overseeing 11 klub dari 5 kontinen ya. Oh, sebelum dari ini dia juga di Barcelona ya. Nggak dibilang dia berapa lama di City ataupun di Barcelona ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa di komen ya, di kolom komen ya. Karena jujur aja gue nggak banyak riset tentang Omar Berrada. Kalau nggak salah gue coba Google ya Omar Berrada ya, tiba-tiba keluar yang lain gitu. Tiba-tiba keluar orang lain gitu, kayaknya dia nggak ada Wikipedia-nya gitu loh ya. Terus cuman itu sih dari situ ya, dan ini apa menstated ya ambitionnya kita ya, ambitionnya Manchester United untuk kembali menjadi title winning club ya. Jadi sangat sangat senang lah, we are pleased that Omar will be joining us ya. Jadi kita sangat senang lah bahwa Omar bakal gabung dengan Manchester United ya. eh Starting date-nya masih belum dikonfirm ya. Omar starting date will be confirmed in due course ya. Tapi untuk sementara masih Patrick Stewart yang jadi interim CEO. Jadi bukannya dia udah langsung kerja besok hari Senin, enggak ya. Tapi dia nggak jelas sih kapan sih ya. Feeling gue sih Patrick Stewart bakal tetap sebagai interim CEO sih sampai akhir Januari sih feeling gue. Karena udah tanggal 21 ya kan, tinggal tinggal berapa hari lagi sih. Jujur sih gue rada worry sih jujurnya, sama apalagi transfer kita ini sebentar lagi udah mau habis dan kita belum ada reinforcement sama sekali. Ya kan? Tapi Patrick Stewart bakal tetap menjadi interim CEO ya. Jadi kita tunggu aja kabar selanjutnya kapan Omar Berarda bisa mulai kerja. Ya, cuman melihat dia ex-nya City, harusnya sih track record dia nggak terlalu jelek ya, dan bahkan beberapa rumor bilang tuh dia tuh sukses dalam signing Haaland ya kan, dan juga yang lain-lain, dan juga akademi City yang dipegang sama dia juga tuh termasuk sukses ya katanya nih, dari rumor ya, dari rumor sih ya. Jadi ini ya udah sah banget ya bahwa Omar Berrada appointed as new CEO ya. Yang pasti sih gue sangat welcome dan open ya. Gue sekali lagi ya, gue ngomong gini dengan catatan gue tuh nggak tahu apa-apa tentang Oma Berarda. Jujur gue nggak tahu seberapa sukses dia di City, gue nggak tahu. Mungkin YouTuber lain ada ngomong seberapa sukses dia, cuman gue nggak tahu sama sekali. Cuman menurut gue sih is a good change ya, sebuah perubahan yang sangat bagus. Karena ya terserah ya kalian mikir apa tentang Richard Arnold dan juga John Murtad ya. Tapi gue selalu bilang dari awal mereka di appoint ya, dari awal mereka di appoint gue selalu skeptis dan selalu skeptis, dan itu terbukti benar bahwa Richard Arnold dan juga John Murtad itu cuman apa ya, Woodward KW gitu loh, bener nggak? Anak buahnya Woodward ya, dan dia mereka nggak bisa cara lain kecuali cara Woodward ya. Bahkan Woodward lebih bagus dari mereka, benar nggak? Ya gurunya gitu kan, muridnya ya masih masih kencing gitu kan, benar nggak? Dia udah BO gitu. Tapi gue dari awal gue selalu skeptis sih, gue selalu skeptis gitu loh. Mana ya mana ya mana mungkin bisa beda sih, benar nggak? Richard Arnold sama yang John Murtad dari Woodward. Yang ada kan mereka KW-nya, dan terbukti banget tuh cara kerjanya sama-sama aja gitu loh. Beli pemain kemahalan,
eksekusinya timingnya jelek banget, panic buying, bla 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 gitu loh, bener nggak? Ya kan? Jadi untuk Omar Berarda sih gue yakin dia akan membawa sebuah apa ya, sebuah perubahan yang sangat diperlukan di Manchester United ya. Kita ada owner baru Sir Jim Ratcliffe ya kan, dan juga kita ada apa namanya, manajemen baru ya kan, benar nggak, sebentar lagi gua pengen keputusan pertamanya si Omar Berada ini mencat si siapa namanya itu, John Murtad. Itu harus harus ya, itu harus ya kan, ganti sama direktur football yang baru. Itu penting banget ya, setelah itu baru ya gitu loh, benar, kita lihat gimana sepak terjangnya dia. Cuman ya John Murtad juga harus diganti ya kan, kita nggak bisa gitu loh ya kan, X-nya Woodward tuh ada gitu di klub kita gitu, sama aja ntar ya kan, dikerjain juga ntar Oma Berarda sama si itu. Jadi yang gue harapkan sih satu ya, yang pasti ya perubahan perubahan dari manajemen itu penting banget ya. Nggak cuman orang-orangnya juga, tapi stylenya ya, style culture-nya juga ya dalam Manchester United itu harus berubah under Omar Berarda. Ini yang gue harapkan ya. Gua nggak minta dia nyulap kita jadi langsung jadi kayak Manchester City atau apa, karena juga ini sebuah project yang jujur aja sih, Manchester United itu project yang bakal challenging untuk Omar Berarda. Ingat, ini penting. Ini poin yang penting ya, bukan berarti dia datang langsung wah sulap jadi Man City gitu kan ya, atau apa manajemen, enggak ya kan, enggak, karena beda beda jauh dari ownernya, udah beda jauh ya kan, jelas Glazer nggak bisa lo samain sama uang minyak ya kan, dari segi apa namanya, ketersediaan duit ya kan, dari segi culture-nya juga gitu, dari owner segala macam, makanya owner 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 apa owner minyak sama owner Amrik gitu kan, atau Inggris kan, dari segi market juga itu pasti bakal beda gitu ya kan. Ini bakal jadi tugas atau PR yang nggak gampang lah untuk Oma Berarda ya, nggak gampang ya kan. Kalau dia lu mikir di City bagus, di kita pasti bagus, nggak juga ya kan, karena ya ini untuk ngebangun nge-rebuild MU tuh bakal lebih susah ya, dengan owner kamplang kayak Glazer ya kan, itu bakal lebih susah sih ya. Jadi ini sih harus hati-hati ya, harus hati-hati untuk Oma Berarda, dan nggak usah terlalu ngarep wah bakal jaya lagi nih kayak City, nggak usah terlalu ngarep sih ya, karena sekali lagi ini project baru untuk dia, project yang dimanapun backgroundnya beda gitu dari City. MU itu beda dari City. Ya itu sih ya. Jadi untuk Oma Berarda sih menurut gue sih harusnya sih perubahan yang positif ya kan. Minimal kita nggak melihat gaya-gaya Woodward lagi harusnya ya kan. Dan kita lihat juga nih yang paling penting juga dari Oma Berarda yaitu Ten Hag ya kan. Gimana nasib Ten Hag under Oma Berarda ya kan. Beda bos, beda visi juga, mungkin beda misi juga, atau gimana kita nggak tahu ya kan. Gue nggak tahu dia bakal setuju dengan Ten Hag atau enggak, atau dia melihat Ten Hag itu cuma ingusan, bisa jadi ya kan, gue nggak tahu ya kan, kita lihat aja. Tapi tetap gua dari kemarin pun gue masih dalam kubu Ten Hag in ya, Ten Hag in. Menurut gue sih kalau dia ya sekali lagi sih, kalau Arteta bisa dikasih 4 musim gitu kan ya, ya Ten Hag ya kenapa nggak bisa dikasih kesempatan gitu loh ya kan. Jadi sih gue berharap aja lah ya Ten Hag masih bisa survive ya under Oma Berarda. Ya, kan masalah cocok atau nggak cocok sama Oma Berarda itu cuma satu sih, tergantungnya sih, tergantung hasil, udah gitu aja deh. Ya kan, kalau dari sekarang misalnya gitu ya kita gacor gitu sampai sampai akhir musim ya hasilnya bagus ya, Oma Berarda pasti cocok-cocok aja gitu, benar nggak? Ya kan, menurut gue sih hasil sih yang bakal nentuin nasib Ten Hag under Omar Berarda ya. Oke, sebelum gue mau udahin dulu ya videonya, kita cek dulu beberapa apa lagi berita ya. Sorry gue nggak live ya untuk hal ini. Tadi gue mau live gitu, tapi ternyata ada debat. Gue lupa. Ya kan, gue nggak nonton juga sih debat sih. Cuma pasti kalian banyak yang nonton lah debat, benar nggak? Ya kan, gue sih nggak tertarik jujur sama debat sih. Setelah memantau politik Indonesia dari tahun 1945 ya, gue sih udah nyerah lah sama politik Indonesia lah. Nggak ada yang benar, Cok. Benar nggak? Oke, kita lihat dulu ada berita apa sebelum kita udahan ya. Gue sih pengen lihat ada update apa nggak tentang Oma Berarda sih, Jure. Anthony Martial. Small operation lagi. Wah, gacau deh. Operation Jo, aduh gimana sih Martial? Please lah, lu latihan kagak, main kagak, perlu operasi lagi di abduktor. Abduktor tuh paha ya, gue lupa paha dalam atau paha luar, gue lupa deh. Maksudnya kan paha begini nih ya kan ini biji kan, benar ini paha.
Gue lupa paha dalam sini atau paha luar deh itu ya, dokter ya, gue lupa deh. Tapi dia operasi sih, small operation dia dokternya. Hah, kacau, kacau, kacau ya. Ini orang sih benar-benar sih. Udah kelar lah, kelar dia tuh. Di MU dia udah kelar kok ya kan. Oke, ada foto Dangor Mainu aja Dangor. Puff Didi bro, Dangor bro. Dangor Sarah Mainu. Aduh Mainu lu jangan jangan alay-alay kayak Malaysia ya. Lu foto-foto begini tahu-tahu lu sengklek aja dah. Gua kesel deh. Ya kan bisa aja kan terakhir kan Malaysia tuh foto apa tuh dia pakai baju apa gitu kan ya. Gaul-gaul banget ya tahu-tahu operasi. Oke, ini dia ada update berita tentang Oma Berarda juga ya. Ini sama sih, ini dari MUFC sih dipoto. Official Oma Berarda new general manager ya, CEO kan, ini bukan general manager ya. Oke, ini masih ada rada aneh sih. Dibilang general manager, tadi bilangnya CEO ya. Jadi mungkin sama kali. General manager sama CEO mungkin sama kali ya. Gue nggak tahu deh. Tapi kalau di Indonesia minimal sih itu beda beda jabatan. Oke, ini dia nih ada Mike Keegan dari Daily Mail. Em, Omar Berada itu adalah kunci kesuksesan City dalam meng-signing Erling Haaland ya dan juga kesuksesan dari akademinya Man City. Ya, ini ya menurut Mike Keegan DM ya kan. Jadi semoga aja itu benar ya kan. Intinya sih masalah signing dan juga academy development ya kan semoga itu benar ya kan. Terus Omar Berada, oh dia pernah ngomong apa nih 2000 ini nih 2014 nih. Gue buka ya. Jadi dia pernah nge-tweet apa nih? Bentar, gengs. Dia pernah nge-tweet nih, Omar Berarda. Atau gue follow ah. Eh, aduh, berita lagi. Beritanya apa sih? Gue nggak tahu nih beritanya apa nih. Gue follow dulu dah. Oke, udah gue follow. Terus Man City can confirm Omar. Oh, oke, oke, oke. Jadi ada statement dari Atletik ya. Kalau Atletik harusnya benar. Man City udah confirm ya bahwa Omar Berarda udah resign dari role dia sebagai Chief Football Operation di City Football Group. Ya, jadi udah confirm 100% ya dari segi City pun. Berarti dia sekarang ini masih pejabat gitu kan. Tapi dia udah di confirm dia bakal resign ya. Si Omar Berarda udah pasti resign ya. The club understands this decision to balance. Oke, jadi udah pasti resign. Cuma gue penasaran sih, gengs. Jujur ya, kalau ada yang tahu ya dia berapa lama di City dan juga berapa lama di Barcelona, tolong di komen ya. Gue pengen tahu. Nanti kita next live-nya kita bisa bahas ya. Mungkin pas kita apa match reaction ya timnas ya lawan lawan Jepang ya. Terus apa lagi nih? Oh ini juga dikonfirm juga sama Fabrizio Romano bahwa dia udah resign dari Chief Football Operation-nya di City Football Group ya. Dan bakal gabung di Manchester United sebagai CEO yang baru ya. eh Ekstra apa lagi sih? Masih sama. Siapa lagi nih? Eksekutif Bonario. Oke, ini masih sama juga ya. Jadi Bernarda bakal ambil eksekutif leadership ya di dua area ya. Dan juga club of board of director juga dan report ke ownership setup. Jadi dia bakal report langsung ke Sir Jim Ratcliffe sih kalau menurut David Ornstein ya si Omar Bernarda ini bakal report langsung ke Sir Jim Ratcliffe. Oke, ini breaking news, Brian Broby, oke nggak penting. Jadi gini, gengs, ya gue tetap tetap aja ya balik ke omongan gue dari awal gitu kan. Intinya sih ini harusnya good change untuk Manchester United, ya kan. Tapi ingat ya nggak bisa mengharapkan hasil yang instan. Karena MU itu bukan City ya, dari ownership kita yang kamplang aja itu udah kelihatan itu ini bakal project yang jauh lebih susah ketimbang Manchester City. Ya, itu aja sih yang gue bisa ngomong. Sekali lagi sih kalau ada yang punya apa namanya info lebih lanjut dia seberapa bagus dia di City ataupun Barcelona bisa ditulis di kolom komennya. Nanti kita mungkin bahas lah pas nextnya live restriction gue ya. Oke, itu aja yang mau gue update ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.